Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Najis ada berapa? Tiga. Yang pertama najis mutahharah, yaitu najis yang ringan. Contohnya Seperti air kencing bayi laki-laki. air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali Asia. Cara mensucikan najis mukhaffafah cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Contoh najis mutawasitoh adalah Najis misal darah, bangkai, muntah, kotoran hewan, kotoran manusia, darah, arak, dan juga nanah. Cara mensucikannya adalah menghilangkan bau, rasa, dan juga warna dari najis tersebut. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. Yang pertama mutawasitoh ainiyah, yang kedua mutawasitoh hukmiyah. Yang ainiyah yaitu yang kelihatan, contohnya tadi kotoran hewan, dihilangkan rasa, warna, dan juga bau. Sedangkan najis mutawasitoh hukmiyah, cara mensucikannya adalah cukup disiram atau dibasuh dengan air. Najis ini tidak nampak, namun diyakini keberadaannya. Contoh air kencing yang sudah kering pada celana. Yang ketiga najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang berat. Contohnya apa? Anjing dan babi, termasuk air liurnya, spermanya, air seninya, kotorannya, dagingnya, tungkainya, bahkan keturunan anjing dan babi itu termasuk najis mughaladhah. Biarpun keturunannya itu dari kambing. Contoh, mengawini kambing, kambingnya hamil punya anak kambing, tapi bapaknya kan babi. Tahu? Paham maksudnya? Jadi peranakan dari anjing atau babi itu pun juga najis. Cara mensucikannya adalah dibasuh sebanyak 3 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Yang kedua hadas. Hadas ada 2. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan dalam istilah lain, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Sesuai dengan hadis Nabi, Naya gak masuk? Ya, Naya dibaca ya hadis Nabinya ya. Nomor 1 pengertian hadas. An Abi Hurairah Azab Pak.
Hah? Azza. Azza, ya. Dibaca Azza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Artinya Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Seseorang yang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya harus bersuci dulu. Hadas dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama hadas kecil. Hadas kecil cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau tayamum. Macam-macam hadas kecil, diantaranya satu, mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Yang kedua, hilang akal sebab mabuk, gila, atau tidur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas. Yang keempat, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada alas. Cara bersuci dari hadas kecil yang pertama dengan cara berwudu. Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan kecil. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Berwudu adalah membasuh muka, tangan, kepala, dan juga kaki secara berurutan. Air yang digunakan haruslah air yang suci dan mensucikan. Perintah wudhu bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu, yaitu setengah tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Firman Allah dibaca Firda Aidulis Maulida. Sebisanya pelan-pelan gak apa-apa. Ya ilas sholati wa aidikum marok dari Aulia Nur Asifa dibaca. Saya nggak jelas. Alah, wong apa Firda bisa. Ya Ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila
ila marafi mamsyahu biru'usikum wa arjulakum ilal qalban. Berliana Puspa Hanum. Ya dibaca. Kalila Septianing Tias. Natania Radiana Gayatri. Nia Nur Asifah. Itu enggak pas saya. Pas. Nia. Where is Nia ya? Taskia Sabilana. Salih satu sofa. Aulia Nova Rahmawati. Bisa Anggun. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati
salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Misrina Octavia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Rafida Nurhasna. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Riha. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata. Syarat sahnya wudhu ada 5. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Memakai air yang suci dan mensucikan. Ada berapa air suci mensucikan? 7. Apa saja? Hujan. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat berada di dalam hati. Ketika hatinya berniat, maka harus mengucapkan kata-kata niat menghilangkan hadas kecil. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari. Di hatinya pun harus bilang kayak gitu. Saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah. Yang kedua membasuh muka. Membasuh muka itu dimulai dari tumbuhnya rambut sampai janggut. Tahu janggut? Janggut itu tempat tumbuhnya jenggot. Jadi dari pucuk atas sini, perempuan atau laki-laki sama, pucuk atas sini sampai janggut. Kalau di atas janggut ada jenggot, berarti jenggotnya juga harus basah. Sini Pak janggutnya nggak boleh Pak. Pak jenggotnya panjang nih Pak, cukup disela-selai. Terus yang kedua dari telinga sebelah kanan ini semua laki-laki perempuan punya semua. Ini kan ada yang kecil ini apa?
Lah, sampai yang kecil sebelah kiri, apa gitu nih? Nggak tahu. Telinga. Maksud ini nggak tahu ini telinga. Yang kecil. Jadi kalau ditarik garis lurus, kepala sini sampai sini, ini yang disebut dengan wajah atau muka. Di dalam muka ada mata, hidung, mulut. Nah, telinga itu batas muka. Telinga itu bisa masuk muka. Bagian dari kepala. Gitu ya. Itu harus basah. Batasnya ini dari atas kepala tempat tumbuhnya rambut yang paling awal ini loh. Sampai janggut. Janggut itu di bawah ya dagu tadi. Nek laki-laki janggut itu tempat tumbuhnya jenggot. Boleh nggak pakai jenggot? Boleh. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi nek wudhu kalau pakai lengan panjang harus dibuka, jangan sampai segini. Soalnya saya sering cewek wudhu itu cuma gini toh. Sering tahu ininya, sikunya. Lah nih kalau misalnya di tempat umum kan juga paling enggak bisa menjaga nih. Anu Pak, dilihatin anak laki-laki ya berarti pokoknya harus basah sikunya. Syukur kalau bisa sampai siku. Terus mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai tengkuk. Tengkuk itu belakang. Kepala itu dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah tempat tumbuhnya rambut. Jadi dari sini ke belakang sini sampai sini, pokoknya tempat tumbuhnya rambut itu namanya kepala. Artinya kalau misalnya habis pakai minyak rambut banyak, habis di rebonding, habis di apa rambutnya, ya itulah perempuan banyak namanya itu. Kok eman-eman nanti hilang wanginya, cukup belakang sini boleh. Jadi ambil air diusapkan ke belakangnya sini nggak apa-apa. Karena ini pun juga termasuk kepala, tempat tumbuh rambut itu. Atau sini, atau sini. Bapak kalau punya rambut Pak, botak Pak. Kan ada laki-laki yang nggak punya rambut. Apakah kepalanya dimasukkan semua ke dalam bak atau di dalam keran air sampai kan paling-paling juga apa? Juga hilang sendiri. Ya dikira-kira normalnya tempatnya tumbuhnya rambut di mana? Jadi kepalanya cukup di yang penting basah. Itu sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, atau mata kaki ikut dibasuh. Mata kaki itu yang mentol di kaki kalian itu. Pak, kalau mamanya dia kudu besok kakinya sampai mau ke lutut itu batal nggak Pak? Wudhunya sampai ke lutut nggak apa-apa malah. Karena yang diwajibkan itu sampai mata kaki, artinya mata kaki pun juga ikut terbasuh. Loh Pak, sampai aneh Pak, sampai suwi nih Pak, nggak apa-apa. Yang penting yang mentol ini apa ini namanya? Ya mata kaki, yang kanan atau kiri itu juga sama. Itu harus terbasuh semua, harus basah. Yang keenam, tertib atau urut melaksanakan sesuai dengan urutannya, tidak dipencar-pencar. Misalnya habis wajah, terus kaki, habis kaki, tangan, habis tangan, terus kepala. Beda lagi kalau misalnya wudhunya disambung. Misal baru membasuh muka, terus membasuh tangan, airnya mati, habis kamu lari ke masjid sana, melanjutkan
kepala, kaki. Boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya bersambung dan urut. Sunnah wudhu yaitu yang pertama membaca bismillah, mengusap kedua telapak tangan sebelum berwudhu, bismillahirrahmanirrahim, terus nawaitu. Yang ketiga berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu bukan wajib, tapi rata-rata anak-anak menganggap kumur itu wajib, telinga pun juga wajib. Padahal itu termasuk sunnah. Menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ada yang pernah? Ya, itu nek di sini rasanya pengaruh. Itu yang menghilangkan corona. Mengusap seluruh kepala. Terus mengusap daun telinga, luar dan dalam. Membasuh setiap anggota sebanyak 3 kali. Kalau 1 kali sudah rata atau airnya sedikit, ya sudah cukup 1 kali saja. Terus menyilang-nyilang anak jari, silang-silang, mendahulukan anggota yang kanan dan daripada yang kiri. Wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit diwudukan. Pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunggu keringnya satu anggota badan baru membasuh anggota yang lain. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih, menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan. Tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa dipanggil orang tua misalnya. Ya Maya dalam jiwa turun. Terus berdoa setelah selesai wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah Allahumma ja'alni hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kubul, pipis atau hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila atau pingsan. Bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Contohnya bapak, ibu, kakak atau adik. Jadi Pak, saya habis wudhu disentuh bapak saya nggak batal, tidak. Yang laki-laki disentuh ibunya juga tidak batal. Terus menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang berwarna putih ya. Baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan binatang atau orang lain. Kalau sama sepupu itu siapa? Sepupu laki-laki itu membatalkan karena dia bukan termasuk mahram. Artinya menikah dengan sepupu itu pun juga boleh. Boleh. Anaknya Pak Lek atau anaknya Pak D, namanya kan sepupu ya kan? Iya. Boleh. Pantes. Pak, kalau sama ipar kita cowok. Ipar sama ipar, cowok sama cowok. Enggak, kan ini sama cowok terus kayak bersentuhan habis itu lagi. Ya, kakak suaminya kakak kamu, ya toh? Ya tetap batal. Kan dari laki-laki. Sudah? Nah, maksudnya itu laki-laki. Lah ya suaminya kakak kan berarti nek ipar itu kan orang lain. Dalam arti boleh dinikah
seandainya dia berpisah dengan kakakmu, kakaknya, dia boleh menikahi kamu. Pengertian mahram itu biasanya satu orang yang punya hubungan darah, bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek itu pun juga. Tapi nenek kakak itu sudah tetap nggak boleh, nenek kakak itu nggak boleh dinikah. Terus saudara sepersusuan, nek di desa-desa itu nek pas waya usum tandur, usum derep, titip anakku, nek nangis susoni yo lah. Laki-laki sama perempuan, ibumu pernah nyusuin apa? Anak tonggone laki-laki lah, jebule ketika besar kamu suka sama tetanggamu itu, ya dilarang karena dia minumnya satu susuan. Makanya jangan mudah memberikan air susu kepada orang lain, kepada anaknya orang. Ya, takutnya apa? Nek nanti ketika dewasa anaknya seneng, efeknya sebetulnya nggak cuma biasanya yang pernah saya pelajari, ketika punya anak itu biasanya anaknya cacat. Iya, kan emang anaknya kan karena masih saudara yang dihisap air susu itu sebetulnya apa tuh? Air susu ibu itu loh yang keluar apa tuh aslinya? Darah. Darah. Berarti dia itu kan sedang nambah darah, vampir kecil itu. Tapi yo ketika dikeluarkan yo putih. Tapi kalau udah agak lama agak kemerah-merah. Ya itu apa? Yo namanya orang sepersusuan. Gak boleh menikah dengan orang. Cinta sama omnya juga beda. Iya, omnya itu om itu masih, om itu kan adiknya bapak ya, atau adiknya ibu, itu bisa tetap batal karena sebetulnya om itu juga berhak menikah. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempraktekkan tata cara menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil hanya bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Sekarang semuanya silakan menuju ke tempat wudu untuk saya nilai satu persatu.
dari ya perlihatkan. Wajah ya, tangannya sampai siku ya, terus sebagian kepala ya diratakan lebih bagus. Telinga itu termasuk sunnahnya wudhu. Terus kaki sampai ke mata kaki ya. Itu untuk hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ganti jam. Setelah ini jamnya Pak. Ada PR? Pak Yudo. Saya akhiri cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa rajin belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.